Majelis Hakim Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara pada terdakwa Harvey Muiz atas kasus korupsi timah. Vonis yang dijatuhkan pada terdakwa Harvey Muiz ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Hakim mengungkapkan ada sejumlah hal yang meringankan dan memberatkan vonis suami Sandra Dewi tersebut. Adapun hal yang meringankan terdakwa Harvey Muiz karena ia bersikap sopan saat persidangan perkara berlangsung. Selain itu, Harvey mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum. Menurut Hakim, Harvey terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dan TPPU. Dalam putusannya, Hakim juga membebankan Harvey untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Dalam kasus itu, Harvey bersama sejumlah pihak lain disebut merugikan keuangan negara sejumlah 300 triliun rupiah. Nah ya, rugikan negara 6,7 triliun. Cina eksekusi, mati. Wah, Li Jianping. Di Indonesia, rugikan negara 300 triliun. Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Jangan tanya ke Gibran. Mohon saya ingatkan lagi ke semua rakyat Indonesia yang menonton video ini. Jangan tanyakan kenapa perbedaan ini ada terjadi di Indonesia kepada Gibran. Kasihan. Nanti jawabannya, maka itulah Indonesia mengadakan makan bergizi gratis untuk pencegahan stunting. Agar negara tidak rugi. Bahaya kalau ditanyakan yang begini. Ya tanyakan ke Prabowo. Prabowo sudah bilang akan memberantas habis koruptor. Habis itu segimana habis? Akan mengejar ke Antartika, akan mengejar ke padang pasir yang paling jauh sekalipun. Nah ini gimana ini? Perbedaan Indonesia dan Cina. Oh itu mah kan beda konstitusi hukumnya. Ya kenapa? Kenapa kita nggak ikuti? Kalau barang semua datang dari Cina, ya cara-cara penanganan hukumnya juga ikuti Cina saja gitu. Eksekusi saja gitu. Iya kan? Ini kalau kita merugi ya petugas Alfamart ya, Indomart gitu kan. Kalau barang hilang kan dia harus ganti rugi ya. Terus kalau ada kehilangan apa dia harus diganti rugi 3 kali lipat gitu. Minimal sama lah. Kalau merugikan 300 triliun dia harus didendanya 300 triliun. Kok jadi cuma 1 miliar? Kan ajaib bin aneh. Divonis 6,5 tahun. Kenapa? Karena dia punya tanggungan keluarga dan bersikap sopan. Alasan hakim itu, ya Allah, sopan. Jadi kalau ada orang mau, mohon maaf ya, mau ngebunuh, tapi dengan cara yang sopan, berarti dia dapat pengurangan hukuman, begitu. Kacau. 6,5 tahun ini vonis loh. Belum nanti ada potongan. Potongan masa tahanan. Bukan dipotong leher, dipotong masa tahanan kalau di Indonesia. Aduh, grasi, remisi, dan segala macam. Nanti jadinya cuma 2 tahun bebas dia. Sopan dan berkeluarga jadi alasan vonis ringan. Luar biasa ya. Nah, ini setauku kalau denda itu nilainya melebihi dari kerugian yang ditimbulkan. Misalnya nggak bawa SIM kena denda sekian ratus ribu, nyolong di supermarket denda bayar 3 kali harga dan lain-lain. Lah ini nyolong 300 triliun denda cuman 1 miliar. Harusnya 900 triliun biar dia ngutang sampai mati. Kata Gunung Agung nih, lebih pintar netizen ya. Allahu Akbar. Pelajaran, kalau mau jadi bajingan jangan setengah-setengah, jangan dikelasteri, sekalian di kelas paus. Tapi ingat, sopan dan punya persiapan tulang untuk diberikan pada anjing biar nurut. Allahu Akbar. OMG? What? OMG? Harvey Muiz resmi di penjara 6,5 tahun. Terus itu dinyatain salah. Dia cuma bayar ganti rugi 210 miliar. Nih ceritanya. What? Cuma 210 miliar? Bukannya dia ngerugiin negara sampai 300 triliun? Ini bukannya. Aduh, gue gak ngerti lagi deh, Konon katanya setelah
Hasto ditersangkakan oleh KPK, maka PDIP akan melawan dengan sangat keras. Tentu kalau perbincangan di publik, amunisi mudahnya ya ijazah palsu Jokowi, fufu papa, rangkaian kebohongan Jokowi, penyelundupan anak haram konstitusi, dan ya banyak sekali. Apalagi kalau bicara fufu papa ya, kualitasnya makin hari makin kelihatan, sangat tidak kredibel. Dipaksakan pun ya nggak bisa. Seperti di acara misa Natal ya, anak remaja di gereja. Ditanya target capaian 2025 oleh anak 16 tahun, jawaban Gibran tuai sorotan. Kamu sudah bisa nyoblos. Jadi jawaban dari pertanyaan adalah pertanyaan. Kan ajaib ya. Tapi kita lihat detailnya. Langsung nanti di bawahnya ada videonya. Nanti kita tonton ya. Wakil Presiden Gibran mendatangi beberapa gereja dan rumah ibadah untuk memantau jalannya persiapan perayaan Hari Natal. Salah satunya di Gereja Kristen Indonesia Wahid Hasyim di Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itulah Gibran sempat berdialog dengan beberapa warga, salah satunya anak SMA kelas 11. Saya kelas 11 IPS. Saya ingin bertanya kepada Pak Gibran, apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2025? Tanyanya seperti dilihat di video unggahan akun TikTok. Jadi pertanyaannya apa? Pencapaian Pak Gibran. Kalau dia datang dengan sebuah titel jabatan, tentu dia sebagai wakil presiden, iya kan? Jadi pertanyaannya adalah, apa target pencapaian Bapak Wakil Presiden di 2025? Kan kita tahu target 5 tahunan itu ada di visi misinya Prabowo. Kan kalau Gibran bilang tidak ada program lain selain program Prabowo. Nah, untuk mencapai 5 tahun, tahunannya apa? Nah, ini menarik. Ini orang pintar yang bertanya. Target tahun depan apa? Untuk mencapai target yang 5 tahun sudah ditetapkan. Tapi apa jawaban Gibran? Nah, salah satunya tadi yang ada di judul ini. Kamu sudah nyoblos? Pertanyaan yang cukup di luar prediksi itu membuat jemaat lain di dalam gereja tertawa. Kasihan mungkin dia dalam hatinya, kasihan kok ditanya yang begini. Tapi sang penanya tetap menunggu jawaban Gibran dengan serius. Nah, langsung saja kita simak videonya ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini ya. Perkenalkan saya Pak Bimo Chandra, ya. Saya kelas 11 IPS. Saya kali ini bertanya kepada Pak Gibran. Apa target pencapaian Pak Gibran pada tahun 2020? Ekonomi atau yang lain? Valentino Plus Panik. kelas 11. Ini kan di sini banyak yang anak-anak muda. Ini pertanyaan yang bagus sih. Kamu tahun lalu lihat debat? Kamu udah bisa nyoblos? Belum. Oh belum. Masih 16 tahun. Ya masih 16. Masih 16 ya. Tapi pertanyaannya bagus. Beberapa hari ini dan beberapa hari ke depan saya ingin mengunjungi gereja-gereja yang sedang merayakan acara Natal untuk anak dan remaja. Kebetulan hari ini di Wahid Hasyim ini. Kenapa fokusnya di situ? Mungkin teman-teman yang sering melihat saya di TV, saya sering mengunjungi juga tempat-tempat yang sedang mengadakan uji coba makan siang gratis. Kamu sekolah di mana? Saya di SMA Hati Suci. Oke, tunggu dulu ya. Tahun depan. Kenapa kita pengen fokus ke anak-anak remaja? Karena kita nanti dapat bonus demografi. Tahu bonus demografi? Jadi nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu, Valentino dan teman-teman yang ada di sini. Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis, penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Jadi stunting harus dikurangi, kalau bisa dinolkan, kemiskinan juga dikurangi, kemiskinan ekstrim. Lalu di tahun depan ini Ya. Jadi malah jawaban yang template-nya apa? Makan siang gratis dan stunting. Untuk pencegahan stunting. Apapun pertanyaannya, jawabannya adalah makan siang gratis dan stunting. Ini kalau dilanjutkan sedikit, ada ucapan Pak Gibran bahwa akan menggelontorkan dana pendidikan yang cukup besar.
Itu saja sudah jawabannya itu gitu. Padahal kan yang ditanya target pencapaian di 2025. Kalau mau bicara pencegahan stunting, maka bisa saja menjawabnya, oke, untuk pencegahan stunting, kalaupun mau itu saja gitu ya, maka bolehlah dilanjutkan dengan hari ini yang stunting di Indonesia sekian persen, target tahun depan turun sekian persen, sampai nanti kemudian di tahun 2029 sekian persen. Nah itu target gitu. Atau makan siang gratis yang selama ini gizi anak-anak Indonesia ada di rentang sekian, kita akan naikkan ke sekian, nanti 2029 sekian. Itu bicara target pencapaian. Jadi yang harusnya ini yang anak 16 tahun itu jangan nanya begitu gitu. Harus diturunkan levelnya ke apa ya? Pak Gibran nanti liburan di mana misalkan. Nah, itu bisalah dijawab. Atau Pak Gibran binatang kesayangannya apa? Ya harusnya kita yang mengerti. Kalau kapasitasnya begitu jangan ditanya yang berat-berat. Kalau ditanya seperti ini kan kasihan gitu. Kelihatan akhirnya ya jawabannya template gitu. Template itu apa? Itu saja. Apapun pertanyaannya jawabannya makan siang gratis dan pencegahan stunting. Ya repot kalau sudah begini ya. Apalagi yang bisa kita harapkan? Tapi yang pasti, dia akan terus berupaya tampil di media untuk memuluskan jalan di 2029. Nah, ini kesempatan untuk PDIP. Kami memberikan bahan untuk PDIP. Ini loh. Kalau Anda mau mencecar Gibran, Anda mau mencecar Fufu Fafa, nih saya kasih bahan. Nah, gitu ya.